Di bawah langit senja yang membara, Kinung memacu truk tua miliknya melewati jalan berliku di pedalaman Jawa Timur. Jalanan itu terkenal angker, bukan karena hantu, tapi karena kawanan preman yang kerap memalak tanpa ampun. Suara mesin truknya meraung di antara pepohonan lebat, namun hati Kinung lebih gaduh dari suara itu. Ia tahu, jalan ini bukan sekadar rute kerja, tapi arena hidup dan mati. Di tikungan tajam, terlihat sekelompok preman mengadang jalan. 4 orang bertubuh kekar berdiri tegap dengan tangan terlipat, sementara seorang lainnya duduk di bangku reyot sambil merokok. "Berhenti, bos, ada pajak jalan di sini," teriak salah satu dari mereka sambil melambaikan tangan. Kinung menekan rem dengan hati-hati, tapi bukan karena takut. Ia tahu, melawan mereka saat ini hanya akan membawa bencana bagi pekerjaannya. Kinung turun dari truk dengan langkah berat. Tubuhnya yang kekar dan wajahnya yang keras sebenarnya cukup untuk membuat orang berpikir 2 kali sebelum macam-macam, tapi preman-preman itu tidak peduli. Salah satu dari mereka, seorang pria bertato ular di lehernya, menghampiri Kinung sambil menjulurkan tangan. "Pajak jalan, bos, 50.000, kalau gak bayar, truk ini gak bakal lewat." Kinung merogoh kantong celananya dan menyerahkan uang 10.000 dengan wajah datar. "Cuma segini yang ada, kalau gak cukup, ambil aja nyawa saya," katanya dengan suara serak. Preman itu tertawa keras, menganggap perkataan Kinung sebagai lelucon. Tapi ketika ia menyadari uang yang diberikan jauh dari cukup, tawanya berubah menjadi marah. "Lu pikir ini pasar malam, hah?" bentaknya, mendorong dada Kinung. Preman yang lain mulai mendekat, mengitari Kinung seperti hiena mengelilingi mangsa. Salah satu dari mereka mencoba menarik dompet Kinung, tapi tangannya langsung ditepis. "Gak usah kurang ajar," ujar Kinung dingin, matanya menatap tajam ke arah mereka. Dalam sekejap, suasana berubah tegang. Preman bertato itu melangkah maju dan mengangkat tangan, bersiap menghantam Kinung. Namun, sebelum pukulan itu mendarat, salah satu preman lainnya tiba-tiba menghentikan aksi temannya. "Sudah, Broto, ini supir truk tua, gak usah repot sama orang kecil kayak dia," ujarnya. Broto, yang rupanya ketua mereka, menurunkan tangannya dengan kesal, lalu mendekati Kinung. "Kali ini gue maafin lu. Tapi ingat, kalau lewat sini lagi, bawa uang yang cukup. Kalau gak, truk lu gue bakar." Kinung kembali ke truknya tanpa berkata apa-apa, meskipun amarah membara di dadanya. Mesin truk kembali meraung, meninggalkan suara tawa sinis para preman di belakangnya. Di sepanjang perjalanan, pikirannya penuh dengan rasa kecewa dan hinaan. Bukan karena ia tidak bisa melawan, tetapi karena ia harus tunduk demi pekerjaannya. Malam itu, di sebuah warung kecil di tepi jalan, Kinung duduk merenung sambil menyeruput kopi pahit. Bayangan wajah Broto dan suara tawa preman-preman itu terus menghantui pikirannya. "Sampai kapan kita harus tunduk sama mereka?" pikirnya. Meski belum tahu apa yang harus dilakukan, Kinung berjanji dalam hati bahwa ini adalah kali terakhir ia dipermalukan seperti itu. Entah bagaimana, ia akan menemukan jalan untuk melawan. Hujan deras mengguyur malam itu, menghapus jejak roda truk Kinung yang melintasi jalanan becek. Namun, jejak luka di hatinya tak bisa terhapus begitu saja. Ia kembali mengingat wajah Broto, si ketua preman, dan penghinaan yang ia terima. Seluruh harga dirinya terasa hancur. Di ujung perjalanan, Kinung memarkir truknya di sebuah warung kecil milik Pak Waryo, sahabat lamanya. Aroma kopi hangat menyambutnya, namun malam itu, aroma itu tak mampu mengusir dingin di hatinya. Pak Waryo, seorang pria tua dengan tubuh kurus dan wajah penuh keriput, menyadari kegelisahan di wajah Kinung. "Ada apa, Nung? Tumben malam-malam, begini mukamu kusut?" tanyanya sambil menyerahkan secangkir kopi. Kinung menghela napas panjang, lalu menceritakan pertemuannya dengan para preman di jalan tadi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh amarah yang terpendam, namun matanya menyiratkan keputusasaan. Pak Waryo mengangguk pelan, tatapannya kosong seakan ikut merasakan beban itu. "Mereka bukan cuma ganggu supir truk, Nung. Preman-preman itu juga udah bikin warga sini susah. Mereka sering maksa pedagang kecil bayar uang keamanan. Kalau gak, barang dagangan mereka dihancurin. Banyak yang takut, gak ada yang berani lawan," ujarnya dengan nada getir. Kinung terdiam. Ia teringat masa lalunya sebagai petarung jalanan, saat ia masih dikenal sebagai Kinung Banteng. Di masa itu, ia tak gentar menghadapi lawan manapun. Namun,
hidupnya berubah setelah ia kehilangan sahabatnya dalam perkelahian berdarah. Ia berjanji meninggalkan dunia gelap itu dan memilih hidup sederhana sebagai supir truk. Tapi kini, kenyataan di depan matanya seolah memanggil kembali sisi lamanya yang sudah lama ia kubur. Tapi Wario, gue udah lama ninggalin semua itu. Gue cuma supir truk sekarang. Gue gak mau ada darah lagi, kata Kinung, suaranya lirih. Namun Pak Wario tidak menyerah. Kalau kita semua diem aja, mereka bakal terus berkuasa, Nung. Bukan cuma kita yang jadi korban, tapi anak-anak kita juga. Gue tahu lu orang yang bisa berdiri untuk kita semua, desak Pak Wario dengan penuh harapan. Kata-kata itu menggema di benak Kinung. Dalam hening malam, ia memandangi gelas kopinya yang hampir kosong. Hatinya bergolak antara rasa takut akan masa lalu dan keinginan untuk melindungi mereka yang tertindas. Sementara itu, hujan terus mengguyur deras, seakan langit sendiri sedang menangis melihat penderitaan orang-orang kecil di desa itu. Setelah lama terdiam, Kinung akhirnya berbicara. Kalau gue bangkit, itu artinya gue harus siap menghadapi risiko yang sama seperti dulu. Tapi gue gak bisa lihat lu dan orang-orang lain terus diinjak-injak. Suaranya terdengar mantap, meski matanya masih penuh keraguan. Ia tahu jalan ini bukan tanpa konsekuensi. Pak Wario menggenggam bahu Kinung dengan erat. Lu gak sendirian, Nung. Kami semua ada di belakang lu, katanya penuh keyakinan. Malam itu, Kinung pulang ke rumahnya dengan hati yang belum sepenuhnya tenang, tapi langkah awal sudah ia tentukan. Di dalam dirinya, sang Kinung Banteng mulai bangkit dari tidur panjangnya, siap menghadapi dunia yang dulu ia tinggalkan. Pagi menjelang dengan matahari yang masih malu-malu menampakkan dirinya di ufuk timur. Kinung menyalakan truknya, bersiap untuk pengiriman barang hari itu. Jalur yang akan ia tempuh adalah salah satu yang paling sering dipalak. Suara mesin tua truknya mengiringi rasa gelisah yang terus menghantui pikirannya. Semalaman ia hampir tak bisa tidur, memikirkan nasib para supir lain dan kata-kata Pak Wario yang menggugah. Di pertigaan jalan, Kinung melihat sebuah pos peristirahatan kecil yang penuh dengan truk-truk berhenti. Ia memutuskan untuk mampir, ingin sekadar berbicara dengan rekan-rekan sesama supir. Begitu ia turun, ia melihat kerumunan di sudut pos. Beberapa supir sedang dikelilingi oleh para preman, termasuk Broto, ketua mereka. Suara tawa kasar dan makian terdengar jelas, bercampur dengan nada memohon dari para supir yang menjadi korban. Ini udah gak masuk akal, Broto. Kita udah bayar minggu lalu. Teriak seorang supir tua yang berusaha mempertahankan uangnya. Namun, Broto hanya tertawa sambil merampas dompetnya. Lu pikir jalan ini gratis? Ini wilayah gue. Kalau lu gak suka, silakan jalan lewat hutan. Tapi gue gak janji truk lu bakal selamat. Ancaman itu membuat supir tua itu terdiam, wajahnya penuh ketakutan. Kinung memperhatikan dari kejauhan, tangannya mengepal erat. Ia tahu, melawan Broto di depan umum bisa berakhir buruk untuknya. Tapi rasa keadilan di hatinya bergejolak. Ia melangkah maju, mencoba bicara dengan tenang. Sudahlah, Broto, mereka cuma supir yang cari makan, sama kayak gue. Gak perlu dipersulit begini. Suaranya mantap, tapi ia tahu risikonya besar. Broto menoleh, tatapannya tajam seperti elang yang baru melihat mangsa. Oh, lu lagi, supir truk sok jago yang kemarin. Udah lunas belum utang pajak lu? Ucapnya sinis. Preman-preman lainnya tertawa, memancing kemarahan Kinung. Dengar, gue gak mau ribut. Tapi kalau lu terus ganggu orang-orang ini, gue gak bakal diam, ujar Kinung, suaranya mulai meninggi. Seketika suasana menjadi tegang. Broto melangkah maju, menantang Kinung. Gue kasih lu satu kesempatan buat cabut dari sini sebelum gue ajarin lu sopan santun, ancamnya. Para supir lain hanya bisa menonton, tidak ada yang berani membela Kinung. Mereka tahu apa yang bisa dilakukan Broto dan anak buahnya. Namun, Kinung tidak bergeming. Tatapannya penuh dengan kemarahan yang selama ini ia pendam. Lu pikir lu bisa terus berkuasa di sini? Orang-orang udah cukup sabar sama lu. Tapi sabar itu ada batasnya, Broto, katanya, kali ini dengan nada yang lebih tajam. Kata-kata itu membuat Broto tersenyum licik. Kalau gitu, kita lihat aja sampai mana batas lu, katanya sebelum memberikan isyarat kepada anak buahnya. Preman-preman itu mulai mendekat, siap menghajar Kinung. Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, suara keras seorang supir tua memecah keheningan. Sudah cukup, Broto.
Kami udah capek terus diperlakukan kayak sampah. Ternyata keberanian Kinung menular pada yang lain. Beberapa supir mulai berdiri di belakangnya, meski tubuh mereka gemetar. Situasi itu membuat Broto terdiam sejenak, tapi Kinung tahu, ini baru awal dari pertempuran yang lebih besar. Malam itu, Kinung duduk di depan rumah kayunya yang sederhana. Angin malam berhembus dingin, tapi pikirannya lebih bergejolak daripada badai. Ingatan tentang pertemuan di pos truk siang tadi terus terulang di kepalanya. Ia melihat wajah-wajah lelah para supir, mata mereka yang penuh ketakutan, dan bagaimana Broto berdiri dengan arogansi, seolah dunia ada di genggamannya. Kinung merasa marah, tapi ia juga merasa ragu. Apakah ia benar-benar mampu melawan Broto dan preman-premannya? Ia tahu ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah pertempuran melawan orang-orang yang terbiasa hidup dalam kekerasan. Namun, ia juga tahu satu hal, jika tidak ada yang berdiri melawan, mereka akan terus menjadi korban. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, suara langkah kaki mendekat. Ternyata Pak Waryo datang, membawa sebuah termos dan 2 gelas kecil. "Lu gak tidur, Nung?" tanyanya sambil menuangkan teh hangat ke dalam gelas. Kinung menggeleng pelan. "Gak bisa, Waryo. Gue gak bisa berhenti mikirin kejadian tadi. Mereka semua lihat gue, tapi gue gak bisa apa-apa," jawabnya dengan nada berat. Pak Waryo duduk di sampingnya, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. "Gue ngerti perasaan lu, Nung. Tapi ini gak salah lu. Semua ini salah mereka yang nyalahin kekuasaan," ujarnya. Lalu, ia melanjutkan, "Gue tahu lu bisa lebih dari ini. Lu bukan cuma supir truk biasa. Gue inget waktu dulu, waktu lu masih Kinung Banteng." Kinung terdiam. Nama itu, Kinung Banteng, membawa kembali kenangan lama. Ia dulu dikenal sebagai petarung jalanan yang ditakuti. Tubuhnya yang kekar dan pukulannya yang keras membuatnya dihormati, tapi itu juga yang membawa kehancuran pada hidupnya. Ia kehilangan sahabat terbaiknya, Jaka, dalam perkelahian besar di Surabaya. Sejak itu, ia bersumpah tidak akan pernah menggunakan kekerasan lagi. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan tentang balas dendam atau adu kekuatan. Ini tentang melindungi mereka yang tak berdaya. "Gue gak mau jadi orang yang sama kayak dulu, Waryo. Tapi gue juga gak bisa terus diam lihat orang-orang disiksa begitu," katanya. Pak Waryo menepuk bahunya dengan lembut. "Kadang, kita gak punya pilihan, Nung. Lu gak perlu kembali jadi Kinung Banteng yang dulu. Lu cuma perlu jadi orang yang berani berdiri untuk yang benar." Setelah Pak Waryo pulang, Kinung masuk ke gudang kecil di belakang rumahnya. Di sana, ia membuka sebuah peti kayu yang sudah lama ia tinggalkan. Di dalamnya ada sarung tangan tua yang dulu selalu ia gunakan saat bertarung, sudah lapuk oleh waktu. Ia memegang sarung tangan itu dengan tangan gemetar, seolah menyentuh kembali bagian dirinya yang pernah ia buang jauh-jauh. Malam itu, Kinung memutuskan untuk berlatih lagi. Ia memukul karung pasir yang digantung di gudang dengan pukulan-pukulan keras. Setiap pukulan membawa beban amarah, rasa bersalah, dan tekad yang membara. Api yang dulu padam kini menyala kembali. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang semua orang yang sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ia bersumpah dalam hati, Broto dan preman-premannya tidak akan pernah lagi menginjak-injak harga diri mereka. Pagi yang cerah membawa harapan baru bagi Kinung. Namun, ia tahu bahwa pertarungan yang akan ia hadapi tak mungkin dimenangkan sendirian. Broto memiliki banyak anak buah, dan kekuatan mereka bukan hanya di otot, tapi juga dalam rasa takut yang mereka tanamkan di hati semua orang. Kinung harus mencari cara untuk melawan, dan itu berarti menyatukan kekuatan para supir truk yang selama ini hanya berani menggerutu dalam diam. Di sebuah pos truk yang sering digunakan sebagai tempat istirahat, Kinung memanggil beberapa supir yang ia percayai. Ada Pak Surya, seorang supir senior yang selalu menjadi tempat curhat para supir muda, dan Budi, pemuda pemberani yang baru beberapa tahun jadi supir truk. Mereka duduk melingkar di sebuah meja reyot, suasana terasa tegang. "Kita gak bisa terus begini," kata Kinung memulai pembicaraan. "Kalau kita terus diem, mereka bakal terus nginjak kita. Gue gak minta kalian buat berantem, tapi gue butuh kalian buat berdiri bersama gue." Pak Surya menghela napas panjang, matanya penuh kekhawatiran. "Nung, gue ngerti maksud lu. Tapi Broto itu bukan orang biasa. Dia punya banyak anak buah, dan dia kenal orang-orang penting. Kalau kita lawan dia, kita bisa kehilangan lebih dari sekadar uang," katanya lirih.
Kata-kata itu membuat suasana semakin berat. Namun, Budi memotong dengan nada tegas. Pak Surya, kalau kita gak ngelawan sekarang, kapan lagi? Gue capek tiap kali lewat jalan itu harus nyerahin hasil kerja gue cuma buat mereka. Gue gak mau anak gue nanti hidup dalam ketakutan kayak gini, ujarnya. Kata-kata Budi membuat beberapa supir lain yang mendengar percakapan itu mulai mendekat. Mereka ingin tahu apa yang sedang dibicarakan. Kinung melihat ini sebagai momen untuk berbicara lebih lantang. Broto kuat bukan karena dia punya banyak anak buah, tapi karena kita semua takut. Kalau kita bersatu, kita bisa hancurin ketakutan itu. Gue gak minta kalian buat maju berantem, tapi kita bisa bikin mereka tahu kalau kita bukan mangsa yang gampang lagi. Kita bisa kasih mereka perlawanan, bahkan dengan cara sederhana. Salah satu supir yang lebih muda, Joko, angkat bicara. Tapi gimana caranya, Bang? Mereka bawa senjata, kita cuma punya tangan kosong, katanya dengan nada ragu. Kinung tersenyum tipis. Kita mulai dari kecil, kita kumpulin informasi tentang mereka, jalur mereka, tempat nongkrong mereka, bahkan kelemahan mereka. Kalau kita kerjasama, kita bisa bikin rencana yang mereka gak duga. Pembicaraan itu memakan waktu berjam-jam. Meski masih ada keraguan di hati sebagian orang, semangat perlahan mulai tumbuh. Beberapa supir menawarkan bantuan, sementara yang lain setuju untuk menyebarkan kabar ke rekan-rekan mereka. Kinung tahu, ini baru langkah awal, tapi itu sudah cukup untuk menyalakan api perlawanan di hati mereka. Malam harinya, Kinung duduk di truknya, memandangi jalan gelap di depannya. Ia tahu, apa yang sedang ia lakukan penuh risiko. Tapi melihat tekad di mata para supir tadi, ia merasa tidak lagi sendirian. Perlawanan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang semua orang yang ingin hidup tanpa rasa takut. Dengan tangan menggenggam erat setir, ia berkata pada dirinya sendiri, Broto gak tahu apa yang bakal datang buat dia. Hari itu, langit mendung seolah merasakan ketegangan yang dirasakan Kinung dan rekan-rekannya. Para supir yang sepakat untuk bergabung berkumpul di gudang tua milik Pak Waryo. Gudang itu tersembunyi di balik rerimbunan pohon, tempat yang sempurna untuk menyusun rencana tanpa diketahui para preman. Suasana di dalam gudang terasa berat, tapi ada secercah semangat baru di wajah mereka. Kinung berdiri di tengah, menghadap puluhan supir yang hadir. Kita bukan cuma ngelawan Broto, kita ngelawan rasa takut yang mereka tanemin di kita selama ini, katanya, suaranya lantang. Kita gak perlu pakai kekerasan buat ngalahin mereka. Yang kita butuhkan adalah keberanian dan akal. Kalau kita kompak, mereka gak akan bisa terus-terusan ngeremehin kita. Budi, yang selalu jadi orang pertama yang menyuarakan dukungan, berdiri di samping Kinung. Pak Kinung benar, kita udah cukup lama diinjak-injak. Sekarang waktunya kita bikin mereka sadar kalau kita gak akan terus diam. Katanya dengan penuh semangat. Para supir mulai bersorak, meski sebagian dari mereka masih terlihat ragu. Pak Surya, yang awalnya menentang ide ini, kini angkat bicara. Kita harus hati-hati. Broto gak cuma punya otot, dia juga punya hubungan dengan orang-orang di atas sana. Kalau kita gak rapi, usaha kita bisa sia-sia, ujarnya. Kinung mengangguk, menghargai peringatan itu. Benar, Pak, itu sebabnya kita gak boleh bertindak gegabah. Langkah pertama kita adalah memutus jalur uang mereka. Rencana pun mulai dibahas. Para supir sepakat untuk mencatat setiap gerak-gerik para preman. Mereka akan mengawasi jalur yang digunakan untuk mengangkut uang hasil pemalakan, mencari tahu siapa saja yang terlibat, dan kapan mereka paling lengah. Joko, yang mahir menggunakan ponsel, menawarkan untuk membuat grup komunikasi agar semua informasi bisa dibagikan dengan cepat. Semua berjalan sesuai rencana selama beberapa hari. Para supir, yang biasanya hanya fokus pada perjalanan mereka, kini menjadi mata-mata di jalanan. Mereka mencatat waktu patroli para preman, tempat-tempat mereka berkumpul, bahkan nama-nama yang sering disebut dalam percakapan mereka. Perlahan, pola kegiatan para preman mulai terlihat. Namun, keberanian mereka mulai menarik perhatian. Suatu malam, saat Kinung sedang memarkir truknya di dekat warung Pak Waryo, ia dihampiri oleh seorang pria asing. Hati-hati, Nung, katanya pelan. Broto mulai curiga. Dia dengar ada yang kumpulin informasi soal dia. Kalau lu ketahuan, lu bakal jadi target. Pria itu menghilang begitu saja, meninggalkan Kinung dengan perasaan tak tenang. Kinung kembali ke gudang malam itu, menemui Pak Waryo dan Budi.
Broto udah mulai curiga. Kita harus lebih hati-hati, katanya. Budi mengepalkan tangan, wajahnya tegang. Kalau mereka tahu, mereka bakal nyari kita, Bang. Tapi gue gak bakal mundur. Ini udah terlalu jauh buat dihentikan. Kinung mengangguk, menatap rekan-rekannya. Di tengah ancaman yang semakin nyata, tekad mereka justru semakin kuat. Kini mereka tahu, ini bukan lagi soal keberanian, tapi soal bertahan hidup dan memperjuangkan harga diri mereka. Langit malam penuh dengan bintang, tetapi keheningan itu pecah oleh suara langkah-langkah tergesa di gang sempit dekat gudang tua Pak Waryo. Seorang supir muda bernama Joko berlari terengah-engah, wajahnya pucat. Ia baru saja melihat sesuatu yang membuat nyalinya ciut. Sesampainya di gudang, ia langsung menemui Kinung yang sedang memeriksa laporan harian para supir. "Bang, mereka tahu," katanya, suaranya bergetar. Kinung menghentikan apa yang sedang ia lakukan, menatap Joko dengan serius. "Siapa? Apa yang lu lihat?" tanyanya tegas. Joko mengatur napasnya sebelum berbicara lagi. "Preman-preman Broto. Gue lihat mereka ngumpul di pos peristirahatan, nyebut-nyebut nama lu. Mereka bilang ada yang nyebarin kabar soal jalur mereka. Bang, mereka kayaknya bakal nyari kita malam ini." Suasana di dalam gudang langsung berubah. Semua yang ada di sana saling bertukar pandang, rasa takut mulai merayap di hati mereka. Budi, yang berdiri di sudut, memukul meja dengan keras. "Berarti ini waktunya kita hadapi mereka, Bang. Gue gak mau lari lagi," katanya penuh emosi. Namun, Pak Surya yang lebih bijaksana segera menenangkan. "Tenang dulu, Budi. Kita gak bisa gegabah. Kalau kita salah langkah, ini bisa jadi akhir semuanya." Kinung merenung sejenak. Ia tahu bahwa pergerakan mereka sudah terlalu jauh untuk dihentikan, tapi mereka juga belum sepenuhnya siap untuk bertarung habis-habisan. "Kita gak akan lari," katanya akhirnya, suaranya mantap. "Tapi kita juga gak bisa langsung maju sekarang. Kita perlu strategi." Ia memandang ke arah para supir lainnya. "Kita bawa dokumen dan semua catatan ke tempat aman. Kalau mereka datang ke sini, biarkan mereka hanya menemukan gudang kosong." Semua orang bergerak cepat. Barang-barang penting dipindahkan ke sebuah tempat persembunyian di pinggir desa. Sementara itu, Kinung dan beberapa orang yang lebih berani tetap tinggal di gudang untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Waktu berlalu dengan lambat, hingga akhirnya suara deru motor mendekat. Sekelompok preman dengan wajah bengis berhenti di depan gudang. Broto turun dari motornya, diikuti oleh 5 anak buahnya yang membawa tongkat kayu dan rantai besi. "KINUNG!" teriaknya keras, suaranya menggema di tengah malam. "Gue tahu lu di dalam. Keluar sekarang, atau gue bakar tempat ini." Preman-preman lain tertawa, tapi Kinung tahu mereka serius. Ia melangkah keluar, berdiri tegap di depan Broto. "Kita cuma supir truk yang nyari makan, Broto. Tapi lu bikin hidup kita jadi neraka," kata Kinung, suaranya tenang tapi penuh amarah yang terpendam. "Kalau lu mau beresin ini, gue di sini. Jangan bawa-bawa yang lain." Namun Broto tidak terkesan. Ia tersenyum sinis sambil mengayunkan tongkat kayu di tangannya. "Berlagak pahlawan? Ya, baik. Kalau itu yang lu mau, gue bakal kasih pelajaran." Pertarungan pun tak terelakkan. Kinung menghadapi Broto dengan tangan kosong, sementara anak buah Broto mencoba masuk ke gudang. Namun, kejutan menanti mereka. Dari balik bayangan, Budi dan beberapa supir lainnya muncul dengan alat seadanya, tongkat, balok kayu, bahkan rantai bekas. Meski jumlah mereka tak sebanding, semangat mereka menyala. Malam itu menjadi saksi perlawanan pertama mereka, perlawanan yang akan menentukan masa depan perjuangan mereka. Pertarungan itu berlangsung sengit. Kinung, dengan pengalaman lamanya sebagai Kinung Banteng, menghadapi Broto dengan pukulan-pukulan yang penuh amarah. Di sisi lain, Budi dan para supir yang bersenjata seadanya berusaha menahan anak buah Broto yang mencoba menyerbu masuk ke gudang. Meski tak memiliki pengalaman bertarung, keberanian mereka menjadi tameng yang kokoh. Kinung dan Broto saling bertukar pukulan. Broto yang besar dan kuat berhasil memukul Kinung hingga terjatuh beberapa kali, tetapi setiap kali, Kinung selalu bangkit. "Gue udah capek hidup takut sama orang kayak lu," teriak Kinung sambil melayangkan pukulan keras ke wajah Broto, membuatnya terhuyung ke belakang. Namun, Broto tidak menyerah begitu saja. Ia mengayunkan tongkat kayunya, menghantam bahu Kinung dengan kekuatan penuh hingga ia terdorong ke tanah. Sementara itu, di dalam gudang,
Budi dan yang lain mulai terdesak. Salah satu preman berhasil masuk dan menghancurkan beberapa barang di dalam. Budi, dengan rantai besi di tangannya, menghadapi preman itu dengan keberanian luar biasa. "Lu pikir lu bisa ngancurin semuanya begitu aja? Ini tempat kami," teriaknya sambil menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, jumlah yang tidak seimbang membuat mereka mulai kehilangan kendali. Di luar, Kinung bangkit sekali lagi. Ia menggenggam tongkat kayu yang berhasil direbut dari Broto. Dengan napas berat dan luka di wajahnya, ia berkata, "Ini untuk semua orang yang lu tindas." Ia menghantam Broto dengan pukulan yang terakhir, menjatuhkan pemimpin preman itu ke tanah. Broto terkapar, wajahnya penuh darah, tetapi sebelum Kinung bisa melanjutkan, suara sirine polisi memecah keheningan malam. Para preman yang tersisa langsung panik dan melarikan diri, meninggalkan Broto yang tidak berdaya. Polisi datang setelah salah satu warga melaporkan keributan di gudang. "Apa yang terjadi di sini?" tanya seorang petugas dengan nada tegas. Kinung hanya terdiam, tubuhnya lelah dan penuh luka. Namun, sebelum ia sempat menjelaskan, Pak Waryo muncul dari kegelapan. "Pak Polisi, ini semua ulah Broto dan anak buahnya. Mereka udah terlalu lama bikin kacau di sini." Polisi akhirnya menangkap Broto, yang tak mampu melawan karena kondisinya yang parah. Anak buahnya yang melarikan diri akan menjadi target pencarian berikutnya. Para supir yang tersisa di gudang saling memandang, rasa lega bercampur dengan kelelahan. Tapi di wajah mereka, ada kebanggaan baru. Untuk pertama kalinya, mereka melawan dan berhasil. Malam itu, Kinung duduk di depan gudang yang porak-poranda, ditemani oleh Budi dan Pak Waryo. "Kita menang, Bang," kata Budi, meski tubuhnya penuh memar. "Tapi ini belum selesai," jawab Kinung, suaranya serak. Ia tahu, meski Broto tertangkap, ancaman belum benar-benar hilang. Masih ada anak buah Broto, masih ada orang-orang yang mendukung preman itu dari balik layar. Namun, malam itu adalah awal dari perubahan. Para supir yang sebelumnya hanya korban kini berdiri bersama sebagai satu kekuatan. Dan Kinung, yang dulu menolak kembali ke dunia kekerasan, kini berdiri sebagai pemimpin mereka, bukan dengan kekuatan tinju, tetapi dengan keberanian dan hati yang teguh. Perjuangan mereka masih panjang, tetapi mereka tahu, mereka tidak lagi sendirian. Ketenangan yang dirasakan para supir setelah penangkapan Broto ternyata tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, Kinung mulai merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mengintai mereka. Preman-preman Broto yang tersisa masih bebas, dan kabar tentang keberadaan mereka mulai menyebar. Mereka tidak hanya bersembunyi, tetapi mulai menyusun rencana balas dendam. Kinung duduk di warung Pak Waryo bersama Budi dan Pak Surya. Mereka membahas langkah berikutnya sambil memeriksa laporan dari para supir yang masih beroperasi di jalanan. Beberapa supir bilang ada orang asing yang ngikutin mereka di jalan, "Bang," ujar Budi dengan nada khawatir. Mereka gak kenal siapa orang itu, tapi kelihatan mencurigakan. Kinung menghela napas berat. "Mereka belum selesai sama kita. Ini cuma masalah waktu sebelum mereka nyerang lagi." Pak Surya mengangguk setuju. "Gue rasa, mereka gak akan cuma diem. Kita udah bikin mereka malu, dan orang kayak mereka gak suka kehilangan muka." Suasana di warung terasa semakin berat. Kinung tahu, mereka harus bergerak lebih cepat sebelum ancaman itu benar-benar datang. Ia kemudian memutuskan untuk mengumpulkan para supir lagi di gudang tua malam itu. Ketika malam tiba, gudang kembali dipenuhi wajah-wajah lelah tetapi penuh tekad. Kinung berdiri di tengah mereka, matanya menyapu setiap orang yang hadir. "Gue gak akan bohong sama kalian," katanya. "Ini belum selesai. Kita mungkin udah berhasil ngelawan Broto, tapi anak buahnya masih di luar sana. Dan mereka pasti nyari cara buat balas dendam." Semua yang hadir terdiam, mencerna kata-kata itu. Joko, yang sebelumnya sempat ragu, angkat bicara. "Jadi apa yang harus kita lakuin sekarang, Bang? Kita gak bisa terus waspada tanpa tahu kapan mereka bakal nyerang." Kinung menatap Joko dan yang lain dengan tegas. "Kita cari mereka duluan. Kita bikin mereka tahu kalau kita gak takut, tapi kita juga gak bakal main kekerasan. Kita bikin jalanan ini jadi tempat yang gak nyaman buat mereka." Rencana baru pun mulai disusun. Para supir membentuk kelompok kecil yang bertugas memantau jalan-jalan tertentu. Mereka tidak hanya mencari jejak para preman, tetapi juga mencoba mendekati komunitas setempat untuk mencari dukungan. Pak Waryo, dengan pengaruhnya di desa,
mulai berbicara dengan kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa para supir tidak berjuang sendirian. Namun, ancaman itu datang lebih cepat dari yang mereka duga. Malam itu, saat salah satu kelompok supir sedang memantau jalanan, mereka disergap oleh beberapa orang bersenjata tajam. Beruntung, tidak ada korban jiwa, tetapi kejadian itu menyampaikan pesan yang jelas, para preman tidak akan menyerah begitu saja. Ketika kabar itu sampai ke telinga Kinung, ia tahu bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang lebih berbahaya. Ini bukan lagi sekadar pertarungan fisik. Musuh mereka sekarang adalah ancaman yang tidak terlihat, rasa takut yang kembali mencoba merasuki hati mereka. Kinung berdiri di depan kelompoknya malam itu, berkata dengan suara yang menggema di gudang tua. Kita udah mulai perang ini, dan kita gak akan mundur. Gue gak peduli seberapa besar ancaman mereka, tapi gue janji, mereka gak akan pernah bisa bikin kita tunduk lagi. Keputusan Kinung untuk tidak mundur mulai teruji. Meski ancaman semakin nyata, rasa takut yang sebelumnya membelenggu mereka mulai pudar. Kini, para supir semakin kompak. Setiap malam, mereka patroli bersama, menjaga satu sama lain, memantau pergerakan preman-preman Broto yang masih mengintai. Namun, meski mereka berjaga dengan hati-hati, tekanan terus menghantui. Setiap mobil yang lewat, setiap suara yang terdengar, seakan menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Suatu malam, saat Kinung dan beberapa supir sedang beristirahat di sebuah warung kecil di pinggir jalan, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Sebuah mobil hitam melaju cepat, berhenti di depan warung, dan dua orang berpakaian preman keluar dengan sikap yang jelas mengancam. Kinung, teriak salah satu dari mereka, mengenakan jaket kulit dan topi hitam. Gue datang buat kasih peringatan terakhir. Jangan coba-coba ganggu lagi, atau lu bakal melihat lebih banyak darah di jalanan. Kinung berdiri, matanya tajam menatap kedua orang itu. Kalau kalian masih mau berbuat rusuh, gue di sini, jawabnya, suaranya tegas. Namun, sebelum perkelahian pecah, Pak Waryo yang kebetulan lewat datang menghampiri mereka. Sudah cukup, kalian jangan ngancem orang di sini, katanya dengan nada keras. Para preman itu diam sejenak, lalu mundur dan kembali ke mobil. Sebelum pergi, salah satu dari mereka berteriak, ini belum selesai, Kinung. Malam itu, Kinung merasa ada yang berubah. Ia tahu bahwa perlawanan mereka kini sudah mencapai titik kritis. Broto, meski di penjara, ternyata masih memiliki pengaruh yang sangat besar di luar. Dia tidak hanya seorang preman, tetapi seseorang yang memiliki banyak orang yang bisa dimobilisasi. Kinung merasakan ada sesuatu yang lebih besar sedang berusaha menghancurkan mereka, tapi dia tidak tahu apa. Keesokan harinya, Kinung memutuskan untuk mengunjungi kepala desa, mencoba mencari cara untuk melindungi komunitas mereka dengan bantuan dari pihak berwenang. Saat ia berbicara dengan kepala desa, seorang tokoh tua yang bijaksana, ia mendapat informasi mengejutkan. Kinung, gue udah dengar desas-desus. Broto itu ternyata punya hubungan erat dengan beberapa orang penting di kota. Ini bukan cuma soal kita lagi, ini soal orang-orang besar yang mungkin gak mau kehilangan kekuasaan mereka. Kata-kata itu mengguncang Kinung. Ternyata, musuh mereka lebih kuat dari yang mereka kira. Bukan hanya Broto yang harus dilawan, tetapi sistem yang telah mengakar di dalam masyarakat mereka. Kini, mereka sedang melawan sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih sulit dihancurkan. Ini bukan cuma soal kita, Bang, kata Pak Surya, yang ikut mendengarkan pembicaraan. Ini soal kebenaran yang harus kita perjuangkan. Mereka berkuasa karena kita takut. Kalau kita gak berani melawan, kita bakal terus jadi budak mereka. Kinung menatap keluar jendela, merenung. Ia menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang dia dan teman-temannya. Ini adalah pertempuran untuk masa depan, untuk kehidupan yang lebih baik tanpa bayang-bayang ketakutan. Ia merasa tekadnya semakin bulat. Kalau mereka mau perang, kita siap. Tapi kita gak akan cuma lawan mereka di jalan. Kita akan buka mata orang-orang di sekitar kita, tunjukkan bahwa kita bukan beban bagi mereka, kita punya hak yang sama. Dengan rencana baru yang mulai terbentuk, Kinung dan para supir kembali bersatu. Mereka tahu jalan yang mereka pilih tak akan mudah, tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan mundur. Perjuangan mereka akan menjadi titik balik, bukan hanya untuk mereka sendiri, tetapi untuk seluruh komunitas yang telah lama tertindas. Dan dari sana, di tengah ketegangan yang memuncak,
mereka siap menghadapi pertempuran yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan.